Oh iya, satu lagi ya yang tadi kamu kirim, yang tadi Sarah kirim soal grafik ini. Nah ini tuh namanya grafik eksitasi kontraksi dari otot miokardium. Otot miokardium itu yang tadi kita bahas, yang grafik barusan, grafik yang ini. Nah itu ini untuk kontraksinya. Nah kenapa eksitasi kontraksi? Karena ini ada dua proses, tapi lebih ke kontraksinya sih. Yang pertama jadi dari eksitasi yang tadi potensial membrannya jadi positif, jadi naik, kan listriknya mengalir positif sampai akhirnya dia ngebuka si kanal ini, akhirnya muncullah kontraksi. Nah penjelasannya gimana? Ini sebetulnya udah ada penjelasannya sih dari 1 sampai 10. Jadi yang pertama itu kita bisa baca potensial aksi masuk dari sel yang bersebelahan. Jadi yang tadi yang natrium-natriumnya masuk kan akhirnya potensial membrannya jadi naik kan, jadi positif. Akhirnya listriknya ini mengalir sepanjang membran sel dari sel otot kontraksi miokardium. Nah saat dia sampai ke ini namanya tubulus T, di tubulus itu ada namanya kanal Ca2+. Kanal Ca2+ ini gara-gara dia kena listriknya tadi, kena depolarisasi, akhirnya dia kebuka. Nah karena dia kebuka, akhirnya kalsium ekstraseluler atau kalsium yang ada di luar sel dari otot miokardium itu masuk. Nah jadi kunci kontraksi dari otot jantung itu di kalsiumnya. Kalsiumnya itu yang tadi menyebabkan fase plateu tadi, yang fase plateu kan. Nah fase plateu itu saat dimana kalsium masuk ke sini, ke sel otot miokardium. Nah saat kalsium ekstraseluler masuk, dia itu nanti ngebuka ada namanya retikulum sarkoplasma. Ya kalau sarkolema ya, pokoknya RS, retikulum sarkoplasma itu ada di dalam otot jantung, dia nyimpan kalsium, kayak di sini banyak banget kalsium. Nah gara-gara kalsiumnya masuk, dia ngebuka kanal namanya ryanodin namanya, reseptor ryanodin ini akhirnya kebuka, dan akhirnya kalsium ada di retikulum sarkoplasma ini keluar. Nah karena dia banyak yang keluar, akhirnya dia menimbulkan percikan dan menimbulkan pensinyalan kalsium. Nah pensinyalan kalsium ini akhirnya kalsiumnya nempel ke troponin, akhirnya si aktin sama miosin itu berikatan ya, saling tarik menarik, dan akhirnya jadi kontraksi, memendekkan ototnya, kontraksi memendek, akhirnya dia memompa, jantung itu memompa, dengan kata lainnya. Nah saat dia kan terus depolarisasi terus sampai pada saat kanal natrium itu tertutup. Saat kanal natrium itu tertutup, dia kan udah nggak ada listrik lagi kan. Kalau udah nggak ada listrik lagi, kanal kalsiumnya udah nggak kebuka. Kalau kanal kalsiumnya udah nggak kebuka, kalsium yang di sini juga udah nggak keluar. Akhirnya kalsium yang ada di dalam sitosol ini, di dalam sel otot, akhirnya mulai berkurang kan. Saat mulai berkurang, akhirnya terjadilah relaksasi. Kalsium banyak yang dikembalikan keluar. Nggak cuma keluar sih, sebetulnya ke sini, balik lagi ke retikulum sarkoplasma tadi, pakai namanya NaCa2+ ATPase, ditarik ke dalam, sama ada juga yang keluar ditukar sama natrium, jadi kalsium keluar, 3 natrium masuk, ditukar jadinya gitu. Kalsiumnya ada yang keluar sama ada yang ke retikulum sarkoplasma. Nah untuk kenapa tadi aku bilang kunci kontraksi dari sel otot miokardium jantung itu kalsium, karena yang pertama itu kalau dari keseluruhan nih, jadi kan kalsium ini kan ada yang masuk ngebuka si retikulum sarkoplasma, tapi ada juga kalsium yang masuk bikin kontraksi di sini gitu. Tapi persentasenya, jadi yang bikin kontraksi di sini itu 90% dari sini dan 10% dari kalsium ekstraseluler. Nah gitu, jadi 90% ya, 90% dari kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma. Yang dari luar cuma 10% dan nyebabin kontraksi, jadi itu dia lebih ke buat ngebuka ini aja gitu. Terus udah deh, buat lebih lengkapnya kalian bisa baca ini, kelihatan kan ya, jadi pause aja kalau mau baca. Oke, itu aja sih yang penting.